Penyidik Bareskrim Mabes Polri menetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka kasus kerumunan di Megamendung Bogor, Jawa Barat. Bareskrim juga menyatakan acara Rizik Syihab di Megamendung tidak ada kepanitiaan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan terkait kerumunan di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Rizik Syihab juga ditetapkan sebagai tersangka kerumunan di Megamendung Bogor 13 November lalu. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Tindak Pidana Umum Brigadir Jenderal Andi Rian Jayadi. Rizik sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan di acara peletakan batu pertama Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah di Gadok, Bogor. Andi menambahkan, acara tersebut juga tidak ada susunan kepanitiaan. Di Megamendung itu udah ada tersangka ya? Udah. Tersangkanya siapa Pak? NS, Rizik. Oh, udah Tersangkanya Rizik. Makanya Rizik juga, Ya. berarti dia juga juga. Sama yang, panitia-panitia lainnya juga kan? Atau Dia baru tidak ada seorang? kepanitiaan di sana. Oh, baru Dia langsung. seorang. Tidak ada kepanitiaan. Namun Andi belum dapat mengatakan kapan waktu gelar perkara kasus kerumunan di Megamendung tersebut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin diperiksa polisi. Ngabalin diperiksa sebagai pelapor kasus dugaan pencemaran nama baik. Nama kuasa hukumnya Ali Mokhtar Ngabalin tiba di Mapolda Metro Jaya sore tadi. Ngabalin diperiksa sebagai pelapor atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Sebelumnya Ngabalin melaporkan 2 orang ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik. Ngabalin merasa difitnah karena turut dikaitkan dalam pusaran kasus suap yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Sangat mempengaruhi beberapa kawan-kawan karena saya itu dikeluarkan dari WA Group kami di lingkungan Istana dan KSP yang setiap hari bekerja mempelajari dan mempersiapkan beberapa narasi-narasi publik untuk Bapak Presiden. Itu satu. Yang kedua, kalau bisa dibuka pesan di handphone saya ini, ribuan orang menanyakan apakah benar kamu itu disogok sama penyuap, apakah benar kamu itu ikut merampok dan lain-lain sebagainya. Mereka tahu saya, tapi namanya juga mereka yakini bahwa saya manusia biasa. Dan saya bagaimana menjawab banyak itu susah bagi saya. Pemirsa, dampak pandemi COVID-19 dirasakan sejumlah panti asuhan di Jakarta. Tidak terkecuali bagi panti asuhan Pondok Kasih Agape di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Di masa adaptasi kebiasaan baru ini, berkurangnya donasi masih dirasakan pengurus panti. Panti asuhan Pondok Kasih Agape di Kelapa Gading, Jakarta Utara kini memiliki 83 anak asuh. Sejak pandemi, panti asuhan yang dikelola Yayasan Pondok Kasih Karunia Subur Agape ini juga mengalami berkurangnya donasi. Kondisi ini menggerakkan Partai Perindo untuk membantu meringankan beban pengurus panti asuhan dengan memberi bantuan paket sembako. Dan tidak ada COVID pun kami peduli, apalagi adanya COVID, itu berdampak secara ekonomi kepada semua orang, khususnya kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Harapan kami adalah panti asuhan ini dapat terbantu dengan kehadiran Partai Perindo. Doa kami biar senantiasa bisa menyertai Perindo yang ada, tetap terus jadi berkat, bisa berbagi dengan siapa saja, dan sekali lagi atas nama pengurus, pimpinan, anak-anak mengucapkan banyak terima kasih untuk berbagi kasihnya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Partai Perindo melalui Perindo Peduli akan terus bergerak membantu masyarakat kurang mampu yang kini terdampak pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya membuka pos pelayanan tes rapid antigen gratis di Stasiun Pasar Senen. Selengkapnya sesaat lagi.